Oke, Ini kita mulai Elizabeth. aja. Mungkin yang belum bergabung nggak apa-apa, nanti bisa menyusul. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya menyempatkan untuk hadir di Zoom ini. Saya kira ini hanya sebentar ya, karena sebenarnya materinya juga tidak banyak. Ya, saya menyampaikan sedikit tentang simile untuk vaksin rutin ya. Apalagi nanti untuk kegiatan BIA nanti memang vaksin-vaksinnya itu melalui aplikasi Simile. Atau mungkin mohon maaf sebelum mulai mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Sugeng, Pak Aib atau Pak Dasep. Apa kita langsung aja sebelum kita mulai? Langsung aja, Pak. Oh langsung aja ya, oke nggak apa-apa. Siap. Kita langsung aja ya karena biar waktunya juga biar ini ya, singkat waktu aja ya. Oke, saya akan share screen. Nah di sini saya akan menampilkan. Oke, ini share screen-nya kelihatan ya. Nah di sini saya akan menampilkan tampilan Simile versi training. Saya kira Bapak Ibu nanti yang lain juga sudah melakukan ini ya, download aplikasi yang trainingnya, kemudian login seperti biasa. Perbedaannya adalah di sini adalah berwarna hijau ya di aplikasi trainingnya ya. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada menu inventaris, pesanan, aset, dan profil. Kita masuk ke menu inventaris. Di sini ada menu tambah kurangi stok. Tambah kurangi stok adalah digunakan apabila Bapak Ibu ingin melakukan untuk memasukkan stok awal, ya, stok vaksin rutin yang ada di puskesmas Bapak Ibu. Jadi ini stok masukkan stok awal ya untuk vaksin rutin ya. Jadi ini hanya digunakan satu kali dan seterusnya nanti akan dilakukan menu pesanan. Nanti kita akan belajar cara melakukan menu pesanan. Kemudian untuk menu lihat stok di sini. Mungkin di sini sudah ada beberapa menu ya, ada menu rutin, bias, ori, kampanye, COVID, dan biana. Nah, di sini ada menu rutin seperti contoh kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti nggak usah bingung kalau tiba-tiba kenapa sih kok di menu ini ADS-nya jadi banyak, gitu ya. Jadi banyak jumlahnya. Terus jumlahnya sebenarnya jumlah total ya. Jumlah total antara punya COVID dan punya rutin. Apabila kita masuk ke lihat stok pilih rutin, kemudian kita klik ADS-nya, sebenarnya rutin itu hanya 2.100 ya stoknya ya. Sisanya itu punya COVID ya. Jadi nanti ada seperti vaksin MR dan DPT misalnya, kenapa kok jumlahnya jadi banyak jadi total, itu sebenarnya adalah penyumlahan total ya. Jadi sebenarnya bukan milik COVID, bukan milik Bian contohnya. Sebenarnya itu ada beberapa jumlah yang milik Bian dan rutin maksudnya itu, maaf. Seperti contoh, misalnya kita lihat stok lagi. Tadi kan untuk rutin sebenarnya stoknya hanya 2.100. Kemudian kita klik COVID. Nah, kita klik ADS. Nah, untuk COVID ini sebenarnya angkanya hanya 6.000 ya. Sisanya itu adalah punya rutin. Itunya vaksinnya ya. Kemudian kita lanjut lagi ke menu stock of name. Stock of name di sini saya kira sering dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti tiap akhir bulan dilakukan. Kemudian menu rekonsiliasi, terus menu pengeluaran, saya kira ini sudah familiar ya untuk pengguna Simile. Saya kira ini memang sudah sering dilakukan. Kemudian menu pengembalian Vaskes. Nah, menu pengembalian Vaskes ini digunakan apabila Bapak Ibu salah mengeluarkan jumlah. Contoh, misalnya Bapak Ibu mengeluarkan jumlah 100. Ternyata seharusnya yang dikeluarkan itu 50. Itu stoknya bisa dikembalikan lagi ke menu di Simile-nya dengan menggunakan menu ini ya. Jadi menu pengembalian Vaskes. Misalnya Bapak Ibu salah keluarin 100, harusnya 50, nah yang 50-nya itu bisa dikembalikan kembali ke menu ini ya. Pakai menu ini ya. Kemudian ada menu pembuangan. Pembuangan di sini biasa ya, kalau memang sudah rusak, ED, dan memang sudah tidak digunakan ya. Kemudian ada menu lihat transaksi. Kemudian di sini ada menu pesanan. Menu pesanan di sini kita sederhanakan lagi untuk tampilannya. Jadi di menu pesanan ini
hanya ada daftar pesanan, tambah pesanan, membuat alokasi, dan membuat pengembalian. Daftar pesanan itu biasa digunakan apabila Bapak Ibu ingin menerima kiriman dari Dinas Kesehatan untuk level puskesmas ya. Kalau Dinas Kesehatan berarti kiriman dari provinsi. Sedangkan ini saya pakai akun untuk ini saya pinjam Puskesmas Cibilihurir akunnya di Kabupaten Bandung. Nah, di sini kalau menu di puskesmas hanya segini ya tampilannya. Kemudian tambah pesanan. Nah, sebenarnya perbedaannya di COVID dan rutin dan Bian itu hanya di sini ya, tambah pesanan. Untuk rutin dan Bian, teman-teman puskesmas harus membuat menu, harus mengakses menu tambah pesanan ini ya. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana cara membuat pesanan. Kemudian membuat alokasi saya kira tidak digunakan, abaikan saja karena di Semile di puskesmas tidak ada lagi pemuda Semile di bawahnya ya. Jadi kalau di dinas pasti ada ya membuat alokasi, berarti itu adalah menu untuk mengalokasikan ke puskesmas. Oke, kemudian ini adalah membuat pengembalian. Membuat pengembalian digunakan apabila Bapak Ibu ingin mengembalikan vaksin ke dinas. Misalnya dinas mengirim vaksin 100 dosis, atau misalnya 100 vial contoh. Kemudian yang ada 10 vial harus dibalikan kembali. Nah, untuk secara di aplikasi Bapak Ibu mengakses ini ya, mengakses membuat pengembalian ya. Atau ada realokasi, misalnya contoh puskesmas A meminjam ke puskesmas B. Jadi secara aplikasi puskesmas B harus mengembalikan dulu vaksinnya ke dinas menggunakan menu ini, kemudian baru dinas mengalokasikannya ke puskesmas A. Kemudian sini ada menu aset. Nah, menu aset ini digunakan apabila ingin melihat ini ya sebenarnya ya, ingin melihat suhu secara online, tapi karena di puskesmas di tempat Bapak Ibu belum ada, ini belum bisa diakses dan belum bisa digunakan. Nah, hanya bisa dilihat di miliknya Kabupaten Bandung sama Kota Bogor ya. Ini karena sudah terpasang alat yang bisa memantau suhu secara online masing-masing kulkasnya. Masing yang khusus COVID ya. Kemudian ini ada menu profil, rincian pelanggan dan penyedia. Nah, saya harap Bapak Ibu mengecek nama pelanggan di sini, khususnya Posyandu, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Posyandu sini silakan dicek apakah namanya sudah ada dalam aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu, kalau memang belum ada ini seperti contohnya sudah ada ya nama Posyandu. Kalau belum ada, silakan Bapak Ibu request ke pusat bantuan. Nah, di sini ada nomor pusat bantuan. Kemudian di sini ada nomor Jawa Barat dan Bali. Bapak Ibu bisa request ke sini ya. Untuk nanti biasanya helpdesk-nya akan mengirimkan semacam Bitly atau file Excel untuk diisi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal isi dan nanti akan diinputkan ke dalam aplikasinya. Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke menu penyedia. Nah, penyedia ini saya kira hanya satu ya untuk puskesmas ya. Oke, saya kira oke, sekarang saya yang sudah bisa login dan sudah bisa akses untuk aplikasi Semile versi trainingnya, kita sama-sama belajar ya. Tapi kalau yang belum bisa nggak apa-apa, nanti saya share caranya, mungkin bisa diperhatikan aja. Saya kira nggak sulit, karena ini hanya sebenarnya hitung stok ini cuma cara menghitung stok awal, bagaimana cara memasukkan ini ya ke aplikasi ya, stok awalnya ya. Jadi mungkin dinas juga boleh silakan mencoba, dinas kesehatan caranya untuk tambah stok. Di sini Bapak Ibu tinggal mengklik inventaris, kemudian tambah kurang stok, kemudian pilih tambah stok. Oke, Bapak Ibu pilih Bian ya, pilih Bian untuk stoknya ya. Contoh aja nggak apa-apa, Bian. Kemudian atau pilih rutin, biasanya stok awal itu kan rutin ya, masukkan rutin. Kemudian Bapak Ibu pilih MR, karena kan stok awal biasanya rutin ya, MR.
Kemudian di sini ada batch baru di bawah. Oke, Bapak Ibu klik batch baru, kemudian masukkan kode batch-nya. Ini bebas ya, kode batch-nya karena latihan ini tidak akan mempengaruhi. Itu yang versi 9 yang real, yang aslinya. Bapak Ibu tinggal pilih aja misalnya bebas ya, karena masih versi karena masih training, tinggal masukkan angka misalnya. Kemudian tanggal produksi, ini tanggal produksi Bapak Ibu boleh isi boleh enggak ya? Karena kalau kadang di kemasannya tuh nggak ada yang nggak kelihatan, jadi hanya ada di dusnya, jadi nggak apa-apa, nggak usah diisi, dikosongkan saja. Kemudian nama produsennya silahkan diisi, contoh Bio Farma. Kemudian tanggal kadaluarsanya kita isi saja bebas karena nggak apa-apa, ini latihan. Misalnya kita majuin aja tahunnya, kemudian klik OK. Kemudian kan masukkan jumlah stoknya, misalnya jumlah stok yang ada, misalnya kalau puskesmas biasanya hanya 100, tapi nanti kalau dinas coba agak banyak ya, 1000 misalnya atau 2000. Misalnya ini stoknya untuk awal puskesmas untuk MR adalah hanya 100 dosis ya. Ini perhitungannya dosis ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk MR ini kelipatan per 10, 1 vial per 10 dosis, jadi Bapak Ibu inputnya banyak 100 dosis ya untuk 10 vial ya. Kemudian VVM, di sini saya akan pilih VVM A atau B. Nah, di sini biasanya kalau VVM saya kira Bapak Ibu sudah hafal ya, maksudnya apa VVM itu. Kita pilih VVM A di sini, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini akan tampil, Bapak Ibu itu klik alasan. Nah, di sana silakan APBD atau audit, biasanya kalau awal itu biasanya klik audit. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian nih kalau sudah begini, sebelum klik simpan ulasan berikutnya, apakah ingin memasukkan yang lain? Kalau ingin memasukkan yang lain, silakan diklik. Ya, diklik seperti MR pelarut, biasanya MR pelarut suka bareng ya. Klik MR pelarutnya, kemudian biasa klik batch baru. Kemudian masukkan kode batch, biasa MR pelarut misalnya. Kemudian tanggal produksi boleh diisi boleh tidak, kemudian nama produsen, tanggal kadaluarsa kita isi, mundur, majuin nggak apa-apa. Nah, kemudian jumlah stok. Ini jumlah stok ini saya kira disamain aja ya dengan ini ya, dengan vaksinnya ya. Misalnya MR-nya 100, ini pelarutnya kita juga ikan masukin aja 100 dosisnya. Untuk MR ya, untuk pelarutnya ya, contoh 100 misalnya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik alasannya juga apa. Di sini kita klik pilih audit. Kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian kita klik ulasan. Nah, di sini dia akan tinjau transaksi, apakah sudah benar. Kalau sudah yakin benar, kita klik kirimkan. Oke, silakan tinggal dicek apakah sudah masuk ke dalam stok. Saya kira ini ya, sudah masuk ya Pak Cek. Kalau yang tadi ikut belajar cara melakukan tambah stok ya, menu tambah stok. Oke, ada pertanyaan? Cukup, apa kita lanjut aja dulu? Dari Dinas, mungkin ada pertanyaan, silakan. Belum ada? Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke... Ada, Pak. Oh, ya silakan. Nggak ada. Itu untuk MR pelarut pakainya dosis bukan ampul. Bukan, pakai dosis, samain aja sama MR-nya, maksudnya sama vaksinnya, jumlah dosisnya. Oh ya, makasih. Oke, kita lanjut lagi. Mau nanya Pak. Oke, silakan. Kalau yang menu tambah kurang ini digunakan ketika apa ya Pak? Menu ini digunakan apabila Bapak Ibu ingin menambah stok awal punya puskesmas yang ada di stok vaksin yang awal yang ada di puskesmas. Jadi kan di puskesmas sudah ada nih stoknya, misalnya BCG 100 dosis. Nah, untuk dimasukin ke Smile ini harus menggunakan ini menu inventaris ini, tambah dan kurang stok.
Stok awalnya berarti ya Pak ya? Ya, stok awal betul. Dan ini hanya dilakukan 1 kali ya. Ya, pasti. Misalnya sudah sama, udah nanti stok berikutnya nanti ada menu pesanan, nanti kita belajar cara membuatnya. Siap. Oke. Kemudian ternyata apa yang kita tambahkan tadi, stok tadi ternyata salah misalnya contoh. Oh iya ya, tadi jumlahnya harusnya bukan sekian, bukan 100 tapi hanya 80. Salah input stok ya. Bapak Ibu balik lagi ke menu tambah kurang stok. Nah, kemudian kurangi stok di sini. Kita pilih rutin. Nah, rutin kita pilih tadi yang kita hitung misalnya apa tadi MR misalnya, kita klik MR. Yang tadi kita misalnya kan contoh tadi kita nginput ini ya yang atas ya tadi yang barusan ya MR tadi. Kita klik tulisan rutinnya. Kemudian kita kurangi. Misalnya 100 mau dijadikan 80, berarti kita menguranginya jumlah 20. Nah, 20 di sini berarti akan menjadi stok akan menjadi 80. Ya, akan berubah menjadi 80. Kemudian statusnya diklik VPM-nya. Kemudian alasannya kita isi aja lagi audit. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini otomatis nanti stoknya akan berubah ya. Kalau kita klik ulasan, nah di sini akan tampil tadinya stok awalnya berapa? 100, kita kurangi 20. Nah, kita klik kirimkan. Kita cek lagi di menu pesanan, di menu inventaris lihat stok. Kemudian klik rutin. Kemudian kita klik ini ya. MR. Nah, untuk MR yang tadi sudah berubah jadi 80 ya. Itu cara menguranginya ya. Misalnya salah input atau ternyata salah. Saya harusnya tadi nginputnya bisa campak bukan MR gitu kan. Nah, si MR ini bisa dihapus ya, bisa dinolkan ya. Jadi karena salah tadi salah. Oh, karena tadi saya salah nginput harusnya bukan MR, saya harusnya nginput campak. Ya, si MR ini bisa kita nolkan aja ya, kita hilangkan aja ya. Sama aja kita balik ke menu lihat stok. Bukan lihat stok, maaf, ke menu tambah inventaris, tambah kurangi stok, kemudian kurangi stok. Kita pilih rutin. Nah, tadi kita MR-nya kita klik lagi. Nah, tadi yang MR yang tadi saya input barusan diklik. Nah, sini ada 80 nih tadi. Bapak Ibu mengurangi dinolkan itu dikurangi ya jumlahnya 80 dikurangi 80 berarti 0 ya. Jadi 0. Itu caranya ya untuk cara mengurangi stok ya. Kemudian pilih statusnya VPM. Biasa klik alasan, misalnya audit contoh, atau di sini kesalahan input juga boleh nggak apa-apa. Tapi kemarin agak error, tapi apa ini contoh kita audit aja. Kita klik simpan. Biasanya ketik ulasan, kemudian kirimkan. Artinya yang tadi akan hilang ya, nomor batch tadi. Jadi kalau kita klik inventaris, kita klik lihat stok, kemudian kita klik rutin, kita cari MR-nya tadi ya. Nah, tadi MR yang tadi saya input sudah nggak ada ya, udah hilang di sini ya. Untuk MR ya. Karena tadi harusnya inputnya campak bukan MR. Nah, itu caranya ya. Cara meralatnya ya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan? Silakan. Maaf Pak, mau bertanya. Ya. Ya, kalau untuk dropper polio itu dosis juga Pak? Kalau dropper buah ya. Oh buah, oh iya. Buah ya. Terus di situ nggak ada tanggal ED ya, biasanya ya dropper ya. Nggak ada ya. Nah, itu tanggal ED-nya samain aja sama vaksinnya kali. Nggak apa-apa. Vaksin polionya ya Pak? Sama vaksin polionya nggak apa-apa, disamain aja. Jadi kalau dropper misalnya satu via 10 dosis, jadi berarti droppernya satu ya, di situ berarti hitungnya ya caranya ya untuk dropper polio. Ya, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah coba ya Bapak Ibu ya tadi caranya ya.
Saya juga nanti akan share tutorialnya, tutorial cara menginput ini ya stok awal. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa coba-coba di milih aplikasi training ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi aplikasi training ini bebas mau digunakan karena tidak akan berpengaruh ke aplikasi yang realnya, yang aslinya ya, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak mau tanya, oke ya silakan. kalau untuk daftar posyandu itu tadi gimana Pak? Oh, data posyandu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor bantuan, pusat bantuan di sini ya. Biasanya di semilanya Bapak Ibu sudah login. Kemudian di sini ada nomor pusat bantuan. Tapi dicek dulu ya, apakah sudah ada apa belum. Kalau memang belum ada, atau sudah ada tapi belum komplit, Bapak Ibu request yang belum adanya. Jadi dicek, oh ya ternyata memang belum ada semua. Tapi kalaupun sudah ada, itu bisa, oh ya ini sudah benar. Tapi masih ada yang kurang. Nah yang kurang itu Bapak Ibu request ya ke nomor bantuan ya. Jadi nanti nomor bantuan akan memberikan list kayak Bitly atau semacam file Excel, nanti Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal isi ya, tinggal isi. Jadi ke nomor bantuan di sini untuk khusus Jawa Barat dan Banten ya, Bapak Ibu ya. Udah ini ya Bu ya, bisa ini ya Bu ya, paham Bu ya? Pak, izin bertanya. Oh ya silakan. Untuk vaksin BCG itu kan di semilainya satu filenya 20 dosis, sedangkan Ya. di ini adanya yang 10 dosis itu gimana Pak? Itu 10 dosis itu untuk tarikan berapa ya? 0,1 apa 0,05? Kalau di anak biasanya kan 0,5 itu dia dihitungnya 20 ya, berarti. Iya nggak? Benar nggak sih? Saya kira itu ya, pakai yang 20 dosis ya. Kalau nggak salah dulu ya memang ada 10 dosis, sekarang udah nggak ada 20 dosis. Tapi kalau memang digunakannya itu karena kan sebenarnya kan IP ya, indeks pemakaian ya kalau BCG ya. Nah kalau kita di dosis, kita hanya dosis karena farmasi itu kan logistik ya, jadi tidak menghitung sasaran, jadi kita menggunakan dosis. Jadi untuk BCG tetap kita menggunakan yang 20 dosis untuk satu vialnya. Itu ya. Oke, gimana Pak Ep? Paham ya? Ya, paham Pak, maksudnya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah coba ya untuk dinas mengisi stok. Kemudian kita sekarang belajar bagaimana membuat pesanan. Kita masuk ke menu pesanan, kemudian tambah pesanan. Kemudian kita pilih Kabupaten Bandung, maaf ini kabupatennya untuk Bapak Ibu. Tempatnya di sini kabupatennya pasti masing-masing ya. Kemudian kita klik rutin. Nah, karena contoh, tapi nanti untuk kegiatan Bian, Bapak Ibu pilihnya Bian ya. Kegiatan Bian. Oke, contoh ini, Bapak Ibu pilih Bian aja dulu. Ini contoh, karena nanti sudah dekat kegiatan Bian, Bapak Ibu pilih menu Bian sama pesanan. Nah, di sini Bapak Ibu berarti pilihnya MR ya, yang ada di sini ya. Misalnya contoh MR. Kemudian masukkan jumlah pesanannya, misalnya. Contoh 100 misalnya. Atau berapa, keperkelihatan 10 ya, atau 50 misalnya contoh. 10 misalnya. Kemudian klik simpan. Kemudian biasanya MR dipesan sama pelarut ya. Kita isi aja, kita klik lagi pelarutnya. Kita masukin aja jumlahnya samain 50. Kemudian kita klik simpan. Seperti biasa kita klik ulasan. Nah, ini dia akan bertanya apakah ADS-nya juga. Biasanya kan kalau pesan itu sama ADS ya. Tapi kalau ya di sini dia akan balik lagi ke menu selanjutnya, ke menu balik lagi ke menu tadi, atau kita pilih tidak, berarti di sini Bapak Ibu melanjutkan transaksi. Di sini kita pilih tidak ya. Nah, sini akan tinjau pesanan. Nah, di sini diperlukan menurut tanggal ini kosongin aja. Di sini gunanya apabila contoh misalnya Bapak Ibu sekarang tanggal 27. Oh ya nanti tanggal 30 mau diambil. Berarti Bapak Ibu di sini isinya tanggal 30, tapi nggak diisi pun tidak apa-apa ya. Ini masih bisa lanjut transaksinya. Kemudian kita klik ulasan. Kemudian kita klik proses pesanan. Sama ya. Jadi untuk dinas juga sama prosesnya, pesan ke
provinsi, puskesmas, sama juga prosesnya pesan ke dinas kesehatan kotanya. Sampai di sini, Bapak Ibu puskesmas, level puskesmas cukup sampai tertunda saja ya. Sampai status tertunda, nanti prosesnya selanjutnya itu dilakukan oleh dinas kesehatan kota masing-masing. Ya, Bapak Ibu. Jadi sampai di sini dulu aja untuk Bapak Ibu cara pesan vaksin seperti itu ya. Kemudian kita balik lagi, misalnya sudah oke, sudah pesanan tadi langkahnya sedikit ya, nggak panjang ya. Kemudian kita balik lagi, ternyata kita ingin mengedit yang tadi pesan, ternyata materialnya kurang. Maksudnya harus sama ADS juga. Kita balik lagi ke menu pesanan, tapi pilihnya daftar pesanan ya. Jangan tambah pesanan. Kita pilih daftar pesanan, kemudian kita pilih yang tertunda. Oke. Nah, yang tertunda ini kita pilih tadi yang dipesan. Nah, kita di sini tambah item. Di bawahnya ada tambah item, berarti kita menambahkan ADS 0,5-nya. Banyak sama 50 buah misalnya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik lanjut berikutnya. Kemudian kita klik proses tambah item. Oke, otomatis dia akan berubah itemnya untuk pesanan ya. Tapi selama ini statusnya masih tertunda, ini masih bisa diedit. Apabila dinas sudah melakukan proses konfirmasi, alokasi, dan kirim, ini sudah tidak bisa dirubah ya. Kemudian Bapak Ibu balik lagi, ternyata ada yang salah, masih ada ternyata pesanannya sebenarnya mau dirubah jumlahnya, itu bisa sama Bapak Ibu balik lagi ke menu pesanan, kemudian pilih daftar pesanan seperti biasa, kemudian pilih yang tertunda, kemudian pilih tadi yang namanya ya. Nah, di sini ada sunting pesanan. Sebenarnya angka di sini juga kalau salah pun sebenarnya nggak apa-apa sih, sebenarnya salah ngisi jumlah pesanan, karena nanti dinas sebenarnya pas saat melakukan konfirmasi itu bisa dirubah. Dinas bisa merubahnya ya. Misalnya di sini, oh ya, tadi 50, seharusnya 100. Kita tinggal klik sunting pesanan ini di bawah. Kemudian yang tadi di menu kuantitas kita isi jadi 100 misalnya. Larutnya juga 100 misalnya. Kalau ADS-nya enggak, tetap enggak berubah. Oke, setelah kita rubah jumlahnya, kita klik belasan. Kemudian kita klik kirimkan. Nah, status akan berubah ya. Jadi jumlahnya akan berubah menjadi 100 ya. Caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Simpel ya sebenarnya. Nah, nanti caranya bagaimana si stoknya supaya bisa masuk ke dalam Smile yang tadi kita minta. Nah, jadi dinas nanti akan melakukan proses verifikasi ya, approval. Mungkin dinas di sini mungkin kalau Pak ini sudah bisa login ya, nanti saya kasih tahu caranya. Cara pesanan dari puskesmas ke dinas ya. Nah, biasanya kan kalau secara manual kan harus bawa nota dinas dulu ya ke bagian program ACC, nanti baru diambil di farmasi. Nah, saya kira mungkin nih farmasinya juga bisa membantu cara melakukan proses ininya ya, proses persetujuannya ya. Jadi dari permintaan tadi. Jadi contoh misalnya, ini saya masuk ke login Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mungkin Bapak Ibu, Pak Sugeng, Pak ini bisa dilihat ya caranya ya. Yang dari dinas ya Pak Dasep juga mungkin ke menu pesanan, ke menu daftar pesanan. Ini versi HP dulu ya. Kemudian ke yang di atas ini pelanggan diganti jadi penyedia. Oke, kalau tadi teman-teman puskesmasnya sudah melakukan latihan bagaimana cara membuat pesanan, di sini pasti dia tertunda di sini ya. Kalau teman-teman di puskesmas tadi sudah dicoba ya. Jadi contoh kita misalnya, nah, bentar. Seperti contoh mungkin
Kita coba Bekasi, mungkin apakah tadi ada yang ikutan. Oke, ini contoh aja ya. Orang sambung sama pebuyaran. Di sini melakukan proses pemesanan. Jadi Pak Sugeng nanti, ini versi web ya. Pak Sugeng klik nomor pesanannya. Kemudian pilih konfirmasi di sini. Nah, konfirmasi di sini yang tadi diminta, jumlahnya bisa dirubah ya, sesuai yang diberikan oleh korimnya. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau yang versi real, memang COVID memang hanya menunggu ya, tapi kalau untuk rutin, wajib dibuatkan pesanan ya. Untuk rutin ya, rutin dan bian ya. Jadi kalau COVID memang tidak dibuat pesanan, langsung terima, dikirim dari dinas, tapi untuk vaksin rutin, ini dibuatkan pesanannya di aplikasi. Biasanya kan kalau mau ngambil vaksin rutin kan biasanya korimnya ya, dari Puskesmas, dia ngajuin ke program nanti ACC, nah ACC-nya nanti baru diambil ke gudang. Nah di sini, ini contoh, tadi pesanan, tadi Puskesmas Karangsembung, sudah bikin cara latihan, kemudian, nah di sini seperti pada saat konfirmasi, kita dari awal lagi ya, bentar, contoh misalnya. Kita masuk ke sini untuk dinas, kemudian dinas melakukan klik konfirmasi, jumlah di sini yang diminta tidak harus disetujui ya. Misalnya contoh MR diminta 100 ternyata hanya diberikan 90, kita isi 90. Pelarutnya juga sama, hanya diberikan 90. Kemudian ADS-nya sama, misalnya contoh sini kita isi 90 misalnya. 5 atau 10. Kemudian klik simpan konfirmasi. Kemudian klik kirimkan. Oke, sampai di sini Pak Sugeng melakukan alokasi, klik alokasi. Kemudian klik alokasikan batch. Nah, di sini MR Bian nggak ada ya. Adanya di rutin ya, karena tadi stok MR untuk di Dinkes kosong karena memang nggak ada, adanya yang rutin. Jadi pas klik alokasi pilih kegiatan lain, pilih rutin berarti ambilnya punya rutin. Ini kita masukkan tadi hanya di 90 tadi. Kemudian statusnya, kemudian klik simpan. Kemudian tadi MR, pilih kegiatan lain, ambilnya dari rutin untuk larutnya. Nah, kemudian tadi Pak Sugeng mungkin masukkan RMA hanya 100, kita isi 90 karena stoknya tadi di stok awal itu hanya dimasukin 100. Kemudian ketik simpan. Kemudian ADS-nya juga tidak ada untuk di menu Bian, untuk stok Bian kosong, ambil dari kegiatan lain. COVID, namanya dari COVID berarti. 10. Kemudian klik simpan. Setelah itu, simpan di atas. Kemudian bagian sini klik dikirim. Ini lewatkan saja, langsung aja klik kirim. Oke. Ini Karangsembung tadi memesan 100, kemudian dikonfirmasi 90, dan dikirim 90. Jadi bisa dicek di semilainya untuk Puskesmas Karangsembung tadi yang latihan, apakah sudah masuk di status sebagai dikirim. Jadi kalau sudah masuk status sebagai dikirim, tinggal diterima aja seperti biasa kayak COVID ya. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya kasih tahu bagaimana dengan lewat versi HP untuk dinas kabupaten yang ini ya, untuk level dinas. Masuk ke daftar pesanan. Cara ini ya, cara melakukan approval pesanan yang tertunda. Kemudian daftar pesanan tadi sudah. Kemudian daftar pesanan. Pelanggan di atas jadi penyedia. Kemudian di sini pilih yang tertunda. Nah, di sini tadi ada pesanan. Saya tadi buat pesanan untuk Cibiru Hilir. Oke. Nah, di sini tadi ada pesanan. Kemudian klik konfirmasi pesanan.
Nah, tadi masukkan konfirmasi jumlahnya. Misalnya contoh tadi minta 100, dikasih 110 misalnya. Kemudian MR-nya juga tadi ya, tadi barusan pelarut ya. Sekarang MR-nya juga dikasih 110 misalnya. Kemudian yang ini dikasih 50. Kemudian kita klik konfirmasi. Berarti, nah setelah status dikonfirmasi ini, Puskesmas tidak bisa lagi mengedit ya jumlahnya ya. Seperti itu ya. Kemudian klik alokasikan stok, seperti biasa. Kemudian kita masukkan alokasi. Mungkin ambil dari kegiatan lain. Misalnya karena di MR di permintaan tadi nggak ada ya, kosong ya untuk MR, jadi klik kita ambil dari kegiatan lain, misalnya ambil dari rutin. Oke, kita cari yang ada angkanya. 110 nih tadi permintaannya. Kita klik status VVM. Kita klik simpan. Kemudian pelarutnya kosong di menu Bian, kita ambil dari rutin. Cari yang ada angkanya. Oke. Kita isikan 110. Kita klik simpan. Kemudian ADS-nya juga. Misalnya 50 tadi dipesan, kita klik simpan. Kemudian klik simpan. Kemudian proses alokasi. Oke, lanjut. Proses dikirim, kirimkan pesanan. Ya, seperti itu ya untuk versi HP ya. Jadi caranya seperti itu. Dinas akan melakukan proses persetujuan dari permintaan yang dilakukan oleh Puskesmas ya. Ya betul, untuk Bian nanti vaksinnya harus melawan permintaan ya. Nggak apa-apa, saya kira permintaan itu total jumlah ya, jadi nggak tiap hari minta, hanya sekali minta untuk beberapa kegiatan. Misalnya untuk Bian bisa jadi sebulan itu 2 kali permintaan ya, atau lebih ya, paling banyak juga saya kira nggak sampai 4 kali permintaan ya untuk di aplikasi Smile-nya. Karena contoh untuk rutin kan biasanya sebulan sekali ya, untuk ngambil vaksin rutin ke dinas di Puskesmas. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk rutin, dinas itu masih bisa membatalkan ya status dikirim ya. Tapi kalau COVID kan nggak bisa. Kalau dinas itu masih bisa dikirim, ini bisa ada di bawahnya batalkan pesanan. Misalnya contoh di versi HP, masuk ke daftar pesanan, kemudian pilih pelanggan diganti jadi penyedia, ini untuk versi ini ya, dinas. Kemudian tadi pilih yang dikirim. Nah, tapi yang dikirim itu yang untuk kegiatan rutin atau Bian ya. Tapi untuk kegiatan COVID, saya kira nggak bisa dibatalin ya. Tinggal pilih. Nah, di sini bisa batalkan. Tadi yang dikirim batalin, salah karena salah misalnya. Atau salah base, atau salah jumlah, atau salah ngasih SBBK misalnya. Itu bisa jadi ya. Itu bisa dibatalkan ya. Selama status masih dikirim. Kalau untuk rutin dan COVID ya, level dinas ya. Tapi kalau COVID, untuk Bian dan rutin, kalau COVID saya kira nggak bisa dibatalin. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Izin Pak Andre bertanya. Ya, siap. Kalau misalkan Puskesmasnya langsung ke Dinkes, Pak, bisa nggak langsung dibuatkan alokasi tanpa buat pesanan dulu Puskesmasnya? Dibuatkan pesanan kalau bisa, nggak apa-apa. Pas ngambil, pas bikin nggak apa-apa. Samain sama SBBK, misalnya udah setuju sama program, udah ada ambil vaksinnya, sudah ada SBBK, dibuatkan pesanannya gitu. Samain sama SBBK nggak apa-apa. Silakan. Oh, siap. Jadi pas hari itu juga misalnya, ya nggak apa-apa sih, kira bikin pesanan ya sebentar lah kayak tadi ya, nggak lama ya. Paling juga beberapa menit, nggak sampai 5 menit kayaknya. Soalnya biasanya petugas yang lain, Pak, yang orang lain ya, nggak apa-apa, nanti dihubungin aja si petugas Smile-nya. Tugasnya. Nah, nanti difotoin aja SBBK-nya udah jadi, ini udah jadi, nanti bikin pesanannya yang ini aja gitu loh. Oke, Jadi belakangan beri ya, Pak. Nah, belakang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan sampai nggak dibuatkan ya, takutnya nanti kalau nggak bikin, ternyata stok Smile sama barang sama Smile-nya ini akan gejolak ya, Smile-nya Dinkes ya, kalau nggak bikin pesanan ya.
Gitu. Oke, gitu Pak. Siap. Kalau yang melakukan konfirmasi itu penyedianya. Jadi yang konfirmasi dari dinas ke apa? Ini kalau puskesmas ke dinas. Jadi ini level dinas ya berarti. Itu konfirmasi ya. Konfirmasi, alokasi sampai dikirim ke dinas. Jadi maksudnya apa nih? Mungkin karena semua bisa diperjelas pertanyaannya. Kalau yang melakukan konfirmasi itu penyedia. Ya, konfirmasi itu penyedia. Jadi di level puskesmas tidak hanya melakukan sampai tertunda aja ya. Nggak perlu. Jadi level puskesmas hanya melakukan tambah pesanan, kemudian seperti kita ulang lagi ya. Di sini contoh tambah pesanan, kemudian pilih ininya, menunya, vaksin rutin. Jadi hanya sampai contoh misalnya DPT, klik 100, klik simpan, klik belasan, tidak lewatkan, klik belasan, proses pesanan. Sudah, saya kira puskesmas hanya sampai di sini ya. Jadi sampai dari status tertunda ini sampai dikirim itu udah dinas. Sudah dinas ininya, levelnya ya. Jadi Bapak-Ibu hanya bikin pesanan untuk level puskesmas. Begitu dinas juga sama ya. Dinas juga nanti bikin pesanannya tapi ke provinsi. Sama langkah-langkahnya seperti tadi. Tinggal masukin aja jumlahnya. Jadi nanti urusan dikonfirmasi sampai dikirim itu nanti dinas kesehatan provinsi yang akan melakukannya. Jadi kalau khusus dinas kesehatan, kalau bikin pesanan BHP dan vaksin tolong dipisah karena beda orang ya. Si Mas Adi suka bingung soalnya kan BHP itu kan yang pegang Pak Ridwan ya. Terus untuk vaksin rutin itu Pak Ardi. Kalau vaksin COVID kan Pak Heru. Kalau vaksin itu Pak Ardi. Jadi Pak Ardi kadang suka bingung ini ada permintaan ADS dikasihnya berapa nih sama Mas Ardi gitu kan. Jadi makanya kalau ada permintaan untuk BHP, tolong dipisah aja permintaannya. Jadi sendiri-sendiri. Jadi nggak bareng ya. Karena kan kita kalau melakukan pesanan kan bisa beberapa material kan sekali pesannya. Misalnya contoh tadi mau yang pesan rutin kita bisa misalnya DPT. Setelah DPT kita bisa pilih yang lain juga gitu kan. Simpan. Oh ya kita pengen pilih DT-nya juga gitu kan. Pilih gitu kan. Kemudian, oh ya kita selain DT ada hepatitis B, kita pilih, kita isi. Gitu ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya kira itunya hanya segitu ya. Perbedaannya hanya dibuat pesanan aja. Antara rutin, bian, sama COVID. Kalau COVID kan tinggal nunggu, kalau rutin dan bian dibuatkan pesanannya ya, Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Latihan ke menu pengeluaran ya. Kita balik lagi ke inventaris, ke halaman beranda. Inventaris. Klik pengeluaran. Kemudian kita di sini belajar dimasukin di dalam gedung dulu ya. Contoh dalam gedung. Kemudian pilih bian. Kemudian pilih MR. Nah, saya kira MR di Bapak Ibu nggak ada ya. Kosong karena di menu bian karena memang tadi hitung stoknya di rutin. Jadi Bapak Ibu pilih yang bawah, tambah dari kegiatan lain. Berarti ambilnya dari kegiatan rutin. Jadi artinya Bapak Ibu mengambil stok. Klik rutin. Kemudian masukkan jumlah yang tadi dikeluarkan. Yang akan dikeluarkan misalnya ini untuk batch sekian. Mau dikeluarkan 100 misalnya. Kemudian isi statusnya, VM-nya, kemudian klik. Setelah klik simpan, seperti biasa, klik ulasan. Atau ingin melakukan pengeluaran lagi, silakan. Dilanjut dipilih lagi, tapi kalau tidak, klik ulasan. Dia akan bertanya apakah ada SMR dan pelarutnya juga mau dikeluarkan. Kalau iya, balik lagi ke menu sebelumnya. Kalau tidak, lanjutkan pesanan. Oke, kemudian klik kirimkan.
Oke, selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu dicek di inventaris lihat stok, di menu lihat stok. Apakah stok menurutannya tadi berkurang? Saya kira enggak ya. Tidak akan berkurang stoknya karena ini berkaitan dengan aplikasi ASIC. Jadi caranya itu ke menu inventaris, kemudian lihat transaksi, kemudian di sini lihat transaksi ASIC. Nah, di sini akan kelihatan bahwa tadi ada pengeluaran untuk kegiatan Bian dan status belum diterima sama ASIC. Nah, ASIC ini akan melakukan penerimaan dan apabila ASIC melakukan penerimaan otomatis stoknya tadi langsung berkurang ya. Apabila ASIC belum melakukan penerimaan otomatis stoknya belum berkurang. Ibu ya. Ini menunggu ASIC. Jadi ASIC itu menunggu Bapak Ibu ya melakukan pengeluaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ASIC itu sebenarnya juga bisa menolak jumlah yang Bapak Ibu kirimkan karena salah. Oh, saya nggak terima sekian jumlahnya. Ini ditolak sama ASIC, nanti balik lagi ke aplikasi Simile dan Bapak Ibu lakukan pengeluaran ulang. Seperti itu ya. Saya kira di sini nggak ada yang pengguna ASIC, ada nggak di sini? Saya kira nggak ada ya. Rata-rata pengguna Simile semua ya. Ada pertanyaan? Silakan. Izin Pak Andre. Ya, silakan. Maaf, di Tentang pengeluaran pos itu Pak Andre. Gimana belum masuk ke data pelanggan ya? Ya Kabupaten Sukabumi. Belum ya, itu nanti request aja ke tim helpdesk. Sudah Pak, datanya sudah dikirimkan. Oh, udah dikirimkan? Belum ya? Sudah Pak. Oh, udah tapi belum masuk tapi katanya. belum masuk ya? Belum masuk ya? Iya, belum masuk. Iya, memang tadi saya juga konfirmasi, memang masih banyak yang mengantri karena harus ada relasi ya untuk di pengeluaran karena ini terkait sama ASIC ya. Jadi jangan sampai nyasar masuk ke mana gitu. Takutnya puskesmasnya pilih masuk posyandu, ternyata bukan posyandu punya puskesmas A, bukan posyandu punya puskesmas B, takutnya nyasar ke situ gitu. Tapi memang ada cukup rumit sebenarnya relasi antara ASIC dan Simile ya. Tapi memang tunggu aja mudah-mudahan nanti saya akan coba ini lagi. Saya akan coba konfirmasi lagi ke tim helpdesk kami. Soalnya mereka yang melakukan inputan ya untuk data posyandu ya. Oke Pak Andre. Jadi sementara kalau misalkan belum masuk dikeluarkan dalam gedung aja dulu. Atau gimana? Kayaknya sih harus posyandu, tapi nggak apa-apa sih nanti saya coba konfirmasi lagi mudah-mudahan sudah ada. Oke, siap. Mudah-mudahan sih udah masuk ya untuk penularan Bian ya. Ya. Oke, siap. Oke, maka siap. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin Pak dari Puskesmas Babelan 1 mau nanya. Oke, silakan. Ini tadi coba pengeluaran di sini kan coba ngeklik MR dan dia kan kosong ya. Kalau diklik nggak ada tuh Pak tambah dari kegiatan lain? Tadi udah tambah stok belum untuk rutin? Oh, jadi harus tambah stok dulu. Oh, harus ada stok dulu gitu loh. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada stok di rutin otomatis dia nanti ada tambah dari kegiatan lain. Ya, tambah dari kegiatan rutin. Gitu. Gitu. Oke, sip. Jadi nanti coba aja dulu tambah kurang stok aja, tambah stok dulu nggak apa-apa. Iya. Coba-coba aja, isi aja asal dulu jumlahnya, nomor bednya gitu. Gitu nggak apa-apa ya, kan Pak. latihan ya. Siap. Ya, makasih Pak. Oke, Waalaikumsalam. Ada yang minta rekaman nggak apa-apa. Mudah-mudahan soalnya filenya gede ya biasanya hasil rekamannya. Mudah-mudahan bisa di ini ya, bisa di-download sama Bapak Ibu. Nanti saya akan share rekamannya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, saya kira nggak banyak ya. Untuk materinya, kita lanjut lagi ya. Di sini saya hanya kasih contoh aja, seandainya ada pengeluaran untuk DPT, misalnya. Kita masuk ke inventaris, pengeluaran dalam gedung, kita pilih rutin ya contoh. Kemudian kita pilih DPT. Oke, kemudian setelah pilih DPT, di sini ada
ini ya, nomor batch yang dipilih yang akan kita keluarkan. Nah, di sini ada kolom stok vial terbuka dan stok vial tertutup. Artinya, sebenarnya DPT ini bisa digunakan untuk dalam gedung ya. Setelah digunakan, itu masih bisa disimpan lagi selama 14 hari. Jadi contoh misalnya satu vialnya itu kan 5 dosis. Pada saat dibuka, digunakan si satu vial itu hanya digunakan 2 dosis. Dan yang 3 dosis itu bisa kita kembalikan lagi ke dalam stok nilainya ya. Tapi saya kira jarang ya. Tapi memang ada gitu loh. Kalau untuk luar gedung, saya kira itu nggak boleh ya, harus habis. Walaupun ada sisa, nggak boleh ada ini ya, sisa ya. Harus dibuang. Tapi kecuali kalau penggunaan dalam gedung, penggunaan dalam puskesmas itu masih bisa disimpan lagi. Jadi caranya apabila ada sisa, contoh, Bapak Ibu keluarkan dulu DPT-HIB misalnya contoh. Kita keluarkan 10 misalnya. Kita keluarkan dulu. Salah kolom. Harus vial tertutup ya. Awalnya ya. Vial tertutup sebanyak 10 dosis misalnya. Kita klik status. UVM, kita klik simpan. Kemudian kita klik biasa ulasan, sama seperti pengeluaran seperti biasa. Kemudian kita klik kirimkan. Ternyata pada puskesmas dalam gedung tadi, setelah dikeluarkan ada sisa 3 dosis. Itu mau disimpan gitu kan, untuk digunakan berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus masuk ke menu inventaris, pilih pengembalian vaskes, pilih puskesmas dalam gedungnya, pilih rutin. Wah, ini error nih. Ini kalau udah error gini udah lama lagi nih biasanya. Oke, kita coba ulang lagi pengembalian vaskes. Kita pilih DPT-HIB, kita pilih batch-nya, kita pilih jumlah pengembalian vial terbuka. Berarti tadi kita ini ya yang di atas ya, yang ini ya. Yang nomor batch sekian tadi kita keluarkan 10. Kita ada pengembalian vial terbukanya sebanyak 3 dosis. Nah, di menu pengembalian vaskes kita isinya di kolom jumlah pengembalian vial terbuka. 3 misalnya contoh. Kita klik simpan aja. Kemudian 3 telah dimasukkan, pengembalian telah dimasukkan. Kemudian kita klik ulasan. Kemudian kita klik kirimkan. Oke, proses selesai. Ternyata yang 3 tadi ingin kita gunakan, yang tadi kita simpan, misalnya beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, karena ini kan sebenarnya bisa disimpan selama 14 hari ya. Tapi kalau selama 14 hari sudah lewat, nggak bisa tidak digunakan, itu dibuang saja di pembuangan. Jadi misalnya yang 3 tadi mau digunakan seminggu kemudian, karena masih ada sisa stok. Kita biasa masuk inventaris, menu pengeluaran, dalam gedung misalnya. Kemudian klik rutin. Kita klik DPT-HIB-nya. Nah, kita klik tadi yang nomor base tadi. Nah, di sini akan terlihat stok vial terbuka ada sisa 3 ya. Ada 3 stok vial terbuka ya. Di sini. Nah, di sini kalau dia stok vial terbuka di sini ada 3, berarti itu tadi sisa 3 yang akan yang tadi dibalikin lagi ke stok. Tapi memang kalau di stok secara total, secara global ini kan tetap terlihat 90 dosis. Tapi sebenarnya 90 dosis itu ada 3 stok vial terbuka. 3 dosis stok vial yang sudah dibuka ya. Jadi 3 kita isi aja. 3 di sini. Kemudian kita klik statusnya, VPM-nya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik ulasan. Biasa. Kemudian tidak lewatkan, kemudian kita klik kirimkan. Apa? Oke. Minta maaf sebentar.
Oke, ada pertanyaan? Silakan tadi file terbuka, tapi jarang sih sebenarnya untuk file terbuka rata-rata sudah digunakan langsung habis ya. Sebenarnya file terbuka itu hanya berlaku untuk DPT, DT, sama TD kalau nggak salah ya. Itu file terbuka. Pak, minta contoh untuk yang pengeluaran ke posyandu dong, Pak. Pengeluaran ke posyandu untuk dari Bian ya. Bian bisa. Oh, yang Bian ya. Oke. Tapi hanya sampai di ini ya, di lihat transaksi nggak apa-apa. Kita coba ke menu pengeluaran, ke menu inventaris, kemudian pengeluaran. Nah, kita cari di sini apakah di simile Bapak Ibu sudah ada posyandu. Nah, contoh di sini di punya Puskesmas Cibiluhiril Kabupaten Bandung sudah ada nama posyandunya ya. Tinggal klik aja nama posyandunya di sini. Kemudian klik kegiatannya apa, Bian. Kemudian kita klik materialnya yang mau dikeluarkan, MR misalnya kita klik. Nah, kemudian kita pilih batch yang akan digunakan. Kita klik jumlahnya. Nah, di sini kebetulan tersedia hanya 180, kita klik 10 aja dosis, misalnya contoh 10 dosis. Kemudian kita klik status BBM-nya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik ulasan seperti biasa. Jadi akan bertanya apakah pelarutnya juga, ODS-nya juga akan dikeluarkan. Kalau tidak, kita ini ya. Kalau iya, balik lagi. Kalau tidak, kita lanjut transaksi. Kita tidak saja lanjut transaksi. Kemudian kita klik kirimkan. Oke, sampai di sini cukup biasa. Nah, untuk ASIC-nya sendiri saya nggak paham ya caranya seperti apa. Karena saya juga nggak bisa akses ke dalam, dan ASIC itu tidak punya aplikasi versi training ya. Jadi takutnya takutnya kalau kita coba-coba menggunakan aplikasi itu takutnya jadi sudah dihitung sebagai stok real sebenarnya ya. Jadi tadi caranya sudah ya untuk pilih posyandu, jadi tinggal dicek lagi apakah sudah transaksinya sudah ada di ASIC, tinggal kita klik inventaris, kemudian lihat transaksi ASIC. Nah, di sini tadi untuk MR kegiatan Bian pelanggannya posyandu anggrek biru di sini belum diterima sama ASIC. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya tadi yang bertanya. Oke, untuk tutorial pakai PowerPoint, oke nanti akan saya coba cari ya, mudah-mudahan ada ya. Sebenarnya ada kalau nggak saya kulihatnya untuk PowerPoint. Tapi nanti secara ini juga secara selangkah per langkah juga nanti kan saya share, saya kira nggak sulit ya. Gampang kok itunya. Nanti bisa dicoba-coba dulu di versi Simile trainingnya aja. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah takut salah ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Oke, tadi ada mungkin ada dari Sukabumi misalnya latihan yang membuat Bian. Di sini ada 6 puskesmas yang melakukan cara Bian, membuat pesanan Bian. Misalnya sini ada puskesmas Kelapa Nunggal. Nah, kita coba klik persetujuan. Oke, sudah ini MR pelarut. Kemudian kita konfirmasi. 100. Simpan konfirmasi. Oh ya, ini nggak ada ya karena stoknya 0 ya di dinas. Untuk tadi Sukabumi belum input stok ini ya, stok MR ya tadi ya, pada Sep ya, belum input stok rutinnya. Jadi di sini saya kira nggak bisa latihan bagaimana cara masukkan stok realnya ya, stok pemesanan ya.
Jadi berarti Sukabumi Dinkes nanti untuk realnya coba diinput ya stok yang ada ya, menggunakan menu tadi tambah kurang stok ya. Maaf sebentar. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Oke, tadi cara melihat ini ya, daftar posyandu ya. Bisa juga kita di semilenya, misalnya di, bukan yang ini, maaf. Bisa di pengeluaran, atau bisa di menu profil, di menu pelanggan. Nah, di sini misalnya di beranda, pilih profil, kemudian klik pelanggan. Nah, di sini akan ada ini ya, nama pelanggan ya. Di sini ada nama-nama posyandu. Silakan dicek, kalau memang belum ada silakan di-request. Kalau memang sudah ada tapi ada yang kurang, silakan di-request juga ya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan kasih video sebentar bagaimana seandainya Bapak Ibu melakukan pengeluaran, kemudian sudah diterima ASIK, kemudian ada sisa. Dalam arti sisa dosis ya, misalnya ke posyandu A dikasih 100 dosis, ternyata hanya digunakan 50 dosis. Nah, yang 50 dosis itu bisa dikembalikan dari aplikasi ASIK, tapi cara penerimaannya beda ya. Ini akan saya cari contoh untuk caranya. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya.
Waalaikumsalam. Ampun belum, lagi masih ini lagi. Nggak pernah. 5 dosis pada vaksin DPT-HB/HIB. Pastikan terlebih dahulu antara data yang dikirimkan oleh ASIK dengan fisik. Jika sudah sesuai, maka silakan pilih terima pengembalian pada bagian bawah, lalu konfirmasi dengan klik terima. Maka proses pengembalian vaskes dari ASIK sudah selesai dilakukan, ditandai dengan status pengembalian diterima SMILE, dan stok akan bertambah secara otomatis. Oke, tadi Bapak Ibu ini ya, bagaimana cara terima di aplikasi, sisa dari aplikasi yang sudah digunakan oleh ASIK, sisa dosis maksudnya. Jadi Bapak Ibu ke menu inventaris, kemudian lihat transaksi, kemudian pilih transaksi ASIK, kemudian pilih status yang belum diterima oleh SMILE. Jadi artinya nanti ASIK mengembalikan vaksin sisa dosis yang digunakan yang tidak terpakai nanti, kemudian akan masuk ke ini ya, ke aplikasi SMILE. Di sini statusnya belum diterima SMILE. Dan apabila Bapak Ibu ingin menerimanya, tinggal klik terima pengembalian. Nah, di sini setelah klik terima pengembalian, ini masih bisa ini ya, masih bisa ditolak ya, karena dengan alasan salah, misalnya salah jumlah atau salah batch, bukan itu misalnya. Bisa ditolak ya, klik tolak di menu terima, diklik terima pengembalian ini. Tapi kalau memang sudah diklik, sudah maksudnya sudah yakin dan sudah benar, tinggal klik terima ya. Jadi otomatis nanti status berubah, diterima oleh SMILE, dan otomatis stoknya akan bertambah ya, Bapak Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Mungkin ada dari Dinas Kesehatan? Sudah cukup? Paham ya? Jadi saya kira nanti mulai besok Bapak Ibu sudah mulai melakukan ini ya, info stok ya, di aplikasi SMILE Realnya ya. Jadi untuk rutin dan untuk pesanan nanti mulai besok Bapak Ibu sudah mulai ya. Jadi Bapak Ibu besok mulai melakukan input vaksin rutin, kemudian nanti pas mau ambil vaksin Bian, Bapak Ibu bikin pesanannya di aplikasi ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Tadi caranya udah bisa kan Bapak Ibu ya, untuk cara melakukan tambah dan kurang stok. Saya kira tadi udah ya. Sebenarnya sedikit ya tadi materi yang diberikan, hanya tadi menu tambah kurang stok aja ya. Tadi sudah dicoba, kemudian tadi apa lagi ya, menggunakan stok rutin tadi sudah ya. Terus saya share screen tadi, share screen. Dan di sini tadi latihan kita sudah nih materinya, tambah stok atau kurang stok udah. Menu penggunaan stok rutin untuk kegiatan Bian, misalnya tadi stok di pas pilih kegiatan Bian stoknya kosong, itu bisa menggunakan stok lain. Kemudian tadi melihat transaksi Bian sudah di ASIK, lihat daftar inventaris pesanan, menu pengeluaran, dan menu pengembalian. Oke, tadi ada request, bisa diulang sekali lagi ya untuk melakukan pesanan di HP. Nih kita masuk ke menu pesanan beranda, kita klik pesanan, kemudian klik tambah pesanan, kemudian kita pilih kabupaten kotanya sebagai penyedia, kemudian kita pilih rutin,
Nah, ini nanti ke depannya kalau yang mau Bian, Bapak Ibu pilih Bian ya. Jadi kita contoh pilih Bian. Nanti kan untuk kegiatan besok pilihannya Bian ya. Kemudian kita klik MR. Kemudian kita masukkan jumlah pesanannya. 100 misalnya. 100.000 misalnya, karena buat sebulanan saya contoh. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita ingin melakukan pesanan yang lain. Pelarutnya juga, kita klik pelarutnya di bawah. Kita masukkan jumlahnya, kita samakan dengan jumlah dosis vaksinnya ya. Kita klik simpan. Setelah itu kita klik, tadi sudah 2 ya. Ini contoh 2 aja dulu. Kemudian kita klik ulasan. Kemudian dia bertanya apakah ADS-nya juga akan dipesan. Kalau ya, dia akan balik lagi ke menu tadi. Kalau tidak, lanjutkan transaksi. Kita pilih tidak. Kemudian diperlukan menu tanggal kosongin saja, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ini diperlukan apabila Bapak Ibu ingin mengambilnya tanggal 28 misalnya. Di sini diisi tanggal 28. Tapi kalau nggak, langsung aja di kosong, nggak apa-apa. Komentar boleh diisi, boleh tidak. Kemudian klik ulasan. Kemudian kita ditinjau lagi sekali lagi. Kemudian untuk yakin kita klik proses pesanan. Jadi sudah cukup sampai di sini ya untuk level puskesmas ya. Langkah-langkahnya ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Cara-caranya ya. Nanti mungkin bisa dicoba-coba pakai versi trainingnya. Caranya nanti saya akan share langkah-langkahnya ya. Saya kira langkah-langkahnya tidak dalam bentuk gambar, tapi nggak apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu paham ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, cukup. Sekian. Pak Sugeng, Pak Dasep, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup paham ya? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, jadi kita kesepakatan aja mulai besok Bapak Ibu sudah mulai menginput vaksin yang rutin di Similarionya. Besok kemudian untuk Biannya itu bikin pesanan ya. Jadi dinas nggak boleh ini ya, nggak boleh langsung alokasi ya. Tunggu puskesmasnya buat pesanan ya. Seperti itu ya Pak Dasep ya Pak Sugeng. Jadi untuk siapanya nanti yang membuat pesanan mungkin bisa koordinasi dengan korimnya. Maksudnya bikin pesanan di aplikasi. Jadi mungkin bisa aja kan kerjasama korimnya mau ngambil nanti tinggal minta SBPK-nya, bisa minta permintaannya apa saja dibuatkan di aplikasinya. Seperti itu ya. Silakan. Jadi jangan dinas juga nggak boleh langsung alokasi ya. Jadi puskesmas harus melakukan pesanan dulu ke aplikasinya. Jadi mulai besok hitung stok, kemudian nanti melakukan pesanan. Saya kira cuma itu aja sih, 2 aja itu penambahannya. Sisanya selanjutnya ada pengeluaran seperti biasa, transaksi seperti biasa ya, Bapak Ibu, untuk ininya, semilenya ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Sudah cukup? Maaf Pak, mau nanya. Ya silakan. Kalau misalnya untuk Bian kan harus ini ya, harus pesanan dulu. Ya, betul. Nah, itu kita melakukan pesanannya kalau nanti udah ada instruksi dari dinas atau bisa kapan aja tuh Pak? Sebenarnya bisa kapan aja ya, maksudnya besoknya mau ambil atau 2 hari mau ambil, kita bikin sekarang juga nggak apa-apa toh, nanti pas dikonfirmasikan dinas bisa merubah jumlahnya yang kita minta gitu kan, nggak apa-apa, silakan aja dibuatkan. Atau pas mau besoknya mau ambil misalnya, atau hari pas mau ngambil siang hari itu juga misalnya sekarang mau ngambil ke dinas misalnya pagi, ya langsung aja dibuatkan dulu pesanannya di aplikasi. Iya, jadi bisa Pak kalau misalnya kita mau ambil sekarang atau kemarinnya, kalau misalnya mau ambil besok berarti hari ini dibuatkan pesanannya gitu ya Pak ya? Ya bisa. Atau pas besoknya mau diambil dibuatkan pesanan. Tapi memang kadang juga ada ya. Udah vaksinnya sudah diambil, tapi pesanannya belum dibikin. Ada juga pernah kejadian gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kelamaan, gue nanti takut lupa. Oh iya. Misalnya hari ini sudah diambil, belum pesanannya baru besok.
Ya, bikin buru-buru bikin gitu, jangan sampai lupa gitu aja Bu. Makasih banyak Pak. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan. Nah, di sini ada angka safety box dan ADS di menu Bian sama rutin ya. Sebenarnya kan belum hitung stok ya Bapak Ibu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah ADS-nya sama safety box-nya punya COVID kalau nggak salah. Tapi tampil di menu Bian atau rutin. Apa di semua menu juga pasti tampil, tapi sebenarnya itu adalah punya COVID. Tapi kalau Bapak Ibu tambah stok untuk rutin, nah di situ akan bertambah jumlahnya. Misalnya punya COVID 100, Bapak Ibu input 100 untuk ADS. Nah, jadi nanti dilihat di menu lihat stok kita akan jadi 200. Untuk membedakannya adalah bisa dilihat detail ya. Pas diklik detail itu akan kelihatan mana jumlah punya rutin, mana berapa jumlah punya COVID. Gitu, seperti itu. Kalau membuat pesanan itu pakai Smile ya. Terus pesanan secara manual juga tetap ya, Bapak Ibu ya. Misalnya seperti biasa Bapak Ibu kan bikin pesanan tuh manual gitu kan. Dan dari manual juga dan Smile-nya juga gitu bareng, nggak apa-apa. Nanti tinggal ajuin ke dinas, nanti dinas kan tinggal ACC jumlahnya berapa gitu. Nggak apa-apa di Smile juga nanti dinas bisa berubah ya. Jadi Bapak Ibu Puskesmas hanya melakukan pesanan yang yang akan diambil vaksinnya ya, kayak itu ya. Jadi kalau ini tetap buat pesanan ya untuk Smile untuk dari Puskesmas ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Bagaimana Pak Aib, Pak Dasep, Sugeng? Sudah tidak ada lagi? Cukup Pak, tinggal cukup. Nunggu posnya aja masuk Pak. Oh ya, nama posnya itu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya kira sudah cukup. Jadi saya ulangi lagi, mulai besok ingat tambah kurang stok di vaksin di realnya ya, di versi real ya, di Puskesmas ya. Jadi lagi ya Pak. Kenapa? Kenapa? Per akhir bulan Jumat ya Pak. Boleh, nggak apa-apa Jumat. Nanti sekalian ya SO ya. Berarti sekalian stok yang buat ini Bapak Ibu input ini ya. Stok vaksin ya di aplikasi. Pokoknya sebelum kegiatan Bian itu sudah masuklah gitu. Ini apa? Input vaksin rutinnya. Oke, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan cukup dari saya. Nggak, dari Dinas nggak ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre. Nggak apa-apa, silakan yang sudah ini silakan live. Mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa via WA ya, via chat ya, atau via WA ke saya boleh, ke dinas dulu boleh, nanti bisa tanyakan ke saya, nggak apa-apa, silakan. Oke, makasih Bapak Ibu ya, makasih waktunya. Iya Pak.